Halo teman-teman inspirasi. Di balik hijaunya persawahan dan ramahnya wajah-wajah warga desa, tersimpan sebuah kisah kelam yang masih menjadi bisik-bisik menakutkan hingga hari ini. Sebuah cerita yang bukan hanya menyentuh rasa takut, tapi juga mengoyak logika dan kepercayaan manusia pada kehidupan. Kisah ini datang dari sebuah desa kecil di Pati, Jawa Tengah, dan telah menjadi misteri menahun yang belum ada yang benar-benar bisa menjelaskan. Namanya Pulung Gantung. Mungkin sebagian dari kalian belum pernah mendengar istilah itu. Tapi, di beberapa daerah di Jawa, Pulung Gantung dikenal sebagai cahaya merah mistis, melayang pelan di malam hari, muncul tanpa suara, dan diyakini sebagai pertanda. Siapapun rumahnya dilewati cahaya ini, konon akan menjadi korban bunuh diri selanjutnya. Ya, kamu tidak salah dengar. Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah potongan nyata dari kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kepercayaan, ketakutan, dan kematian yang datang tanpa alasan. Cerita ini akan membawa kamu menyusuri jejak demi jejak bagaimana satu demi satu warga desa mengambil jalan yang sama, mengakhiri hidupnya sendiri tanpa sebab yang jelas. Tidak ada surat, tidak ada perpisahan, hanya tali gantung dan sebuah cahaya merah yang tak pernah bisa dijelaskan oleh siapapun. Dan semua ini dimulai dari satu keluarga, satu rumah, satu malam yang sunyi. Jika kamu merasa kuat untuk mendengarkan kisah ini sampai akhir, tetaplah bersama kami di channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Karena apa yang akan kamu dengar bisa membuatmu menatap malam dengan rasa yang berbeda. Terima kasih sudah setia mendengarkan, teman-teman inspirasi. Jangan lupa untuk like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah penuh makna lainnya. Karena siapa tahu, kisah berikutnya terjadi lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Desa Ngendat bukanlah tempat yang terkenal. Letaknya tersembunyi di balik lekukan jalan sempit yang jarang dilalui mobil. Dikelilingi oleh hamparan sawah yang seolah tak pernah tidur. Suasana di sana damai, bahkan terlalu damai. Warga hidup dengan sederhana, bercocok tanam, beternak, dan saling mengenal satu sama lain. Tak ada mal, tak ada lampu kota, dan jika malam datang, gelapnya benar-benar pekat. Namun entah sejak kapan, kedamaian itu mulai berubah. Semua dimulai dari sebuah peristiwa kecil. Seekor ayam jantan milik Bu Partini berkokok tengah malam. Padahal, bukan waktunya. Lalu, suara tangis anak-anak terdengar samar dari kebun belakang, padahal tak ada satupun anak kecil di sekitar sana. Dan yang paling mengerikan, sebuah cahaya merah melayang pelan di langit desa. Tak bersuara, tapi jelas terlihat, meskipun hanya sekilas. Beberapa warga menyebutnya Pulung, tapi tidak semua berani membicarakannya. Beberapa hari setelah penampakan itu, seorang lelaki muda bernama Fajar ditemukan tewas tergantung di kandang kambing milik orang tuanya. Fajar bukan orang bermasalah. Ia dikenal ramah, rajin ke masjid, bahkan sempat membantu panen padi di rumah tetangga seminggu sebelumnya. Tak ada tanda-tanda depresi, tak ada beban hidup yang mencolok. Warga mengira ini hanyalah musibah biasa. Tapi belum genap sebulan, 2 kasus serupa menyusul. Kartono, buruh tani berusia 38 tahun, dan Jatmiko, pemilik warung kopi kecil di dekat balai desa. Semua ditemukan dengan kondisi yang sama, tali menggantung, wajah tenang, dan tanpa pesan apapun. Mereka seperti pergi dengan sukarela. Namun yang membuat bulu kuduk merinding adalah satu kemiripan kecil yang tak banyak disadari orang awam. Di malam sebelum mereka ditemukan, cahaya merah itu selalu muncul. Tak semua melihatnya langsung, tapi selalu ada 1-2 saksi yang bersumpah bahwa pulung itu melayang tepat di atas atap korban. Warga mulai gelisah. Di warung kopi, obrolan tak lagi soal harga pupuk atau musim panen, tapi soal bagaimana mencegah cahaya merah itu datang ke rumah masing-masing. Ada yang mulai memasang cermin di depan pintu. Ada yang menyalakan dupa setiap malam. Ada pula yang diam-diam mendatangi dukun untuk memagari rumahnya dari malapetaka. Namun Pulung tidak memilih berdasarkan logika. Ia datang sesukanya. Diam-diam,
tanpa suara, hanya tanda samar di langit. Dan ketika cahaya itu muncul, seolah kematian sudah menetapkan janji. Malam-malam di desa Ngendat kini dipenuhi rasa was-was. Tak ada yang benar-benar tidur nyenyak. Bahkan anak-anak pun mulai takut tidur sendirian, karena rumor itu mulai menyebar, dan semua orang tahu. Pulung gantung Oramung nggawa cahaya, tapi uga nggawa pati. Pulung gantung tidak hanya membawa cahaya, tapi juga membawa kematian. Dan semua semakin nyata ketika tragedi itu menghantam keluarga yang selama ini dikenal sebagai paling terpandang di desa, keluarga Pak Wiryo. Pak Wiryo adalah tokoh yang dihormati di desa Ngendat. Seorang pensiunan guru SD yang dihormati bukan hanya karena pengetahuannya, tapi juga karena sikapnya yang tenang dan bijaksana. Rumahnya terletak di pojok desa, tidak terlalu besar, tapi selalu tampak bersih dan terawat. Di beranda, ada kursi rotan tempat beliau biasa membaca koran pagi atau menyeduh kopi sore. Beliau tinggal bersama istrinya dan anak tunggal mereka, Bayu, lelaki 25 tahun yang baru saja lulus kuliah dari Semarang dan pulang ke desa untuk mengurus orang tuanya yang mulai menua. Bayu dikenal sebagai pemuda cerdas, aktif di kegiatan desa, dan sering membantu pengajian remaja di Langgar. Ia bahkan berencana membuka kelas bimbel gratis untuk anak-anak sekitar. Tak ada satupun yang bisa membayangkan bahwa anak sebaik itu akan menjadi korban berikutnya. Tapi pagi itu, 23 Agustus 2024, dunia keluarga Pak Wiryo runtuh. Bayu ditemukan tergantung di pohon mangga belakang rumah. Tubuhnya menggantung tenang, seolah sedang tidur dalam posisi berdiri. Wajahnya tidak memperlihatkan rasa sakit. Tidak ada luka lain di tubuhnya. Tidak ada surat, tidak ada pesan terakhir. Hanya satu hal yang berbeda dari kasus sebelumnya. Di dekat tubuh Bayu, ditemukan sehelai kain merah tipis yang tidak diketahui berasal dari mana. Kabar kematian Bayu tersebar cepat. Desa gempar. Banyak yang datang melayat. Tapi suasana bukan hanya berduka, melainkan penuh ketakutan. Beberapa warga membisikkan hal yang sama. Semalam ana sing warna abang mau ngambang. Neng langit omahe Pak Wiryo. Ada yang berwarna merah semalam, hanya melayang di langit rumah Pak Wiryo. Pak Wiryo sendiri berubah total. Ia tak lagi menyapa tetangga, tak duduk di kursi rotannya, tak mau bicara sepatah kata pun. Ia hanya menatap kosong ke arah pohon mangga di belakang rumahnya. Istrinya, Bu Murni, menangis setiap malam. Dan semenjak itu, rumah mereka seperti kehilangan nyawanya. Beberapa hari kemudian, Pak Wiryo akhirnya bicara. Bukan kepada wartawan, bukan kepada polisi, tapi kepada Mas Rino, seorang jurnalis lepas yang sedang menelusuri fenomena bunuh diri misterius ini untuk konten dokumenter. Dengan suara pelan, penuh getar dan luka, Pak Wiryo berkata, "Bayu bukan anak yang lemah, tapi semalam sebelum kejadian, aku mimpi ketemu almarhum Pak Broto, temanku dulu. Dia juga gantung diri tahun 1987. Dalam mimpi itu dia bilang, 'Wis wayahe yo, giliran anakmu saiki. Sudah waktunya yo. Sekarang giliran anakmu.'" Kata-kata itu menancap di hati Mas Rino. Ia sadar, ini bukan sekadar bunuh diri. Ini bukan karena tekanan hidup, bukan karena kesepian atau depresi semata. Ini ada pola. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap dan lebih tua dari sekadar penyakit jiwa. Dan nama itu kembali disebut Pulung Gantung. Mas Rino, jurnalis independen berusia 32 tahun, bukan orang yang mudah percaya pada hal mistis. Ia dikenal dengan gaya reportase kritis dan berbasis data. Namun sejak wawancaranya dengan Pak Wiryo, pikirannya tak bisa tenang. Kata-kata, "Giliran anakmu saiki," terus terngiang, dan mimpi yang dialami Pak Wiryo terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Ia memutuskan menetap sementara di desa itu. Ia sewa kamar kecil di rumah Bu Rini, janda tua yang tinggal tak jauh dari rumah Pak Wiryo. Malam-malamnya dihabiskan mengobrol dengan warga, mencatat detil-detil kecil yang diabaikan, dan yang paling penting, mencoba menyusun pola dari semua kejadian ganjil ini. Dari hasil observasinya,
Rino mencatat 5 kematian dengan pola serupa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Semua laki-laki, usia produktif, tak ada keluhan atau masalah serius sebelumnya. Dan semuanya didahului oleh kesaksian warga soal kemunculan cahaya merah. Yang menarik, cahaya itu tak pernah muncul lebih dari sekali dalam satu malam. Seolah ia memilih rumah mana yang akan disinggahinya. Seolah ada sistem atau kehendak. Rino mewawancarai banyak tokoh, dari kepala dusun hingga para pemuda desa. Tapi satu nama terus disebut-sebut oleh warga dengan nada berbisik, Mbah Cipto, seorang dukun tua yang sudah lama hidup menyendiri di pinggir hutan kecil, tak jauh dari desa. Kalau mau tahu soal pulung gantung, kata salah satu warga, cuman Mbah Cipto yang bisa jelaskan, tapi ya, belum tentu beliau mau ngomong. Setelah bolak-balik mencari jalan masuk ke rumah si dukun, akhirnya Mas Rino memberanikan diri menyusuri jalan setapak menuju gubuk reot beratapkan ijuk. Suasana di sana sangat sunyi. Hanya suara jangkrik dan dedaunan yang sesekali bergoyang sendiri. Seolah angin yang lewat pun segan. Saat mengetuk pintu, tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri. Dan di dalamnya, duduk seorang lelaki tua berjubah kain lusuh, dengan mata tajam yang seolah menembus isi kepala. Tanpa disuruh, Mbah Cipto bicara. "Kowe telat, Le. Pulung gantung wis tangi. Ora mung numpang liwat, saiki dheweke milih. Kamu sudah terlambat, Nak. Pulung gantung sudah bangun. Ia tak sekadar lewat, sekarang dia memilih." Mas Rino tercengang. Ia belum menyebut satu kata pun. "Aku wis tau ngelingke, tapi ora ana sing gelem rungokke. Pulung kuwi titipan. Dulu, sing enggawe kuwi manungsa dhewe, tapi saiki ora iso dikendhaleni. Aku dulu sudah memperingatkan, tapi tak ada yang mau mendengarkan. Pulung itu titipan. Dulu, yang menciptakannya manusia sendiri, tapi sekarang sudah tak bisa dikendalikan." Rino bertanya, "Apa maksudnya titipan? Siapa yang menciptakan?" Mbah Cipto menatapnya dalam-dalam. Waktu zaman penjajahan Jepang, ada perjanjian darah di desa Iki. Dendam, kemarahan, dan kutukan digabung jadi siji. Pulung gantung kuwi, asale saka kene. Saat zaman Jepang, ada perjanjian darah di desa ini. Dendam, kemarahan, dan kutukan digabung jadi satu. Pulung gantung berasal dari sini. Dan malam itu, Mbah Cipto memberinya sebuah benda aneh, segenggam abu kelabu dalam botol kaca kecil. Katanya, abu itu berasal dari tali pertama yang digunakan untuk kematian pertama yang memanggil Pulung. Dan jika Pulung benar-benar bangkit, abu itu akan bergetar dengan sendirinya. Karena tali itu ingin menemukan tubuh baru. Saat Mas Rino menggenggam botol itu, ia merasa suhu di sekelilingnya menurun drastis, dan botol itu sedikit bergetar. Ketika Mas Rino kembali ke rumah Bu Rini, ia mendapati suasana desa semakin mencekam. Malam-malam menjadi sunyi tak wajar. Bahkan, anjing dan ayam pun jarang bersuara. Banyak warga mulai menyalakan lilin dan dupa di setiap sudut rumah mereka. Sebuah ritual lama untuk menolak bala. Di balai desa, kepala dusun Pak Rasiman mengadakan rapat darurat. Ia tahu desanya sedang tidak baik-baik saja, tapi ia masih berusaha mencari jalan logis. "Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan takhayul," katanya. Tapi bahkan wajahnya sendiri tak bisa menyembunyikan ketakutan yang makin jelas. Mas Rino angkat bicara di rapat itu. Ia menunjukkan catatannya, pola-pola kematian, hingga cerita Mbah Cipto. Tapi sebagian warga menolak mentah-mentah. "Jangan menambah panik, ini cuma kebetulan," seru salah satu tokoh pemuda. Namun belum selesai rapat berlangsung, suara teriakan histeris memecah malam. Teriakan dari rumah Pak Tarmo, tak jauh dari balai desa. Semua berlari ke sana. Dan di ruang belakang rumah kayu itu, mereka menemukan pemandangan yang membuat waktu seolah berhenti. Putra, Pak Tarmo, Ragil, ditemukan tergantung dengan wajah tersenyum kecil, dan di bawah kakinya tergeletak kain merah yang sama, seperti yang ditemukan di kasus Bayu. Dan yang paling mencengangkan, warga yang pertama kali melihat Ragil adalah anak kecil berusia 9 tahun, yang berteriak,
Aku lihat cahaya merah masuk dari jendela. Lalu Mas Ragil jalan sendiri ke belakang. Kematian kelima ini tak bisa dianggap kebetulan lagi. Bahkan orang-orang yang tadinya skeptis, kini mulai memasang penangkal, menggantungkan bawang putih, dan bunga kantil di setiap pintu. Tapi ada yang Mas Rino sadari saat memeriksa tubuh Ragil. Posisi tali, cara ikatan, dan satu hal yang membuatnya bergidik, di leher Ragil ada bekas hitam kecil yang bentuknya seperti telapak tangan. Apakah Pulung hanya menyuruh? Atau kini ia mulai menarik langsung? Mas Rino tahu, jika tidak dihentikan, desa ini akan habis. Dan ia pun kembali mendatangi Mbah Cipto untuk bertanya satu hal. Bagaimana cara menghentikan pulung gantung? Dan jawaban Mbah Cipto membuat bulu kuduknya berdiri. Kudu ono siji sing gelem nampani. Harus ada satu yang rela menerima. Perkataan Mbah Cipto masih membekas kuat di benak Mas Rino. Kudu ono siji sing gelem nampani. Harus ada satu yang rela menerima. Malam itu, Mas Rino tak bisa tidur. Ia duduk di beranda rumah kontrakannya, menatap ke arah hutan yang gelap, seolah bayangan sesuatu sedang menunggu di sana. Botol kecil berisi abu tali itu ia genggam erat. Tak ada angin, tak ada suara, tapi botol itu kembali bergetar. Pelan, tapi pasti. Pagi harinya, ia kembali ke rumah Pak Wiryo. Pria tua itu tampak lebih tenang dari sebelumnya, tapi di matanya jelas ada rasa menyerah. Di atas meja, Mas Rino melihat beberapa buku tua, catatan sejarah desa, risalah-risalah, warisan kakek buyut Pak Wiryo yang dulu juga menjadi kepala desa semasa penjajahan Jepang. Disitulah Rino menemukan petunjuk baru. Dalam masa gelap, kala nyawa ditukar untuk keselamatan, roh dendam dikurung dalam media. Jika media pecah, ia bebas memilih. Tapi ada satu jalan terakhir, tubuh pengganti, yang sadar, yang rela, yang pasrah. Itulah kunci kutukan pulung gantung. Ia awalnya adalah roh dendam dari masa lalu. Konon seorang pejuang desa yang dihianati warga sendiri karena bekerja sama dengan Jepang. Ia digantung hidup-hidup di tengah desa sebagai bentuk penghakiman. Tapi sebelum mati, ia bersumpah, saben atiku diselaki, saben tangis tak ditangi, bakal tak balas, nganti siji-siji mbayar nyawaku. Setiap luka di hatiku, setiap tangis yang aku keluarkan, akan kubalas, sampai satu persatu membayar dengan nyawa. Rino menyadari, kutukan ini bukan hanya mistis, tapi sosial. Ia tumbuh dari pengkhianatan, rasa bersalah, dan diam yang diwariskan turun-temurun. Dan sekarang, kutukan itu mencari tubuh pengganti. Bukan korban paksa, tapi korban sukarela. Hari-hari berikutnya makin mencekam. 3 warga lain mengalami halusinasi, mendengar bisikan, melihat tali bergantung di langit-langit rumah, bahkan mencium bau kemenyan padahal tak menyalakan apapun. Desa seperti dicekam kabut tak kasat mata. Puncaknya, di suatu malam gelap gulita karena listrik padam, cahaya merah itu muncul lebih terang dari sebelumnya. Tapi kali ini, bukan hanya melayang, ia berputar, berlintasan pelan di atas rumah warga, seperti mencari. Dan malam itu, Rino bermimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Dalam tidurnya, ia berada di tengah lapangan kosong. Di depannya, puluhan bayangan tubuh tergantung. Dan dari kegelapan, sosok tinggi berjubah merah melayang ke arahnya. Sosok itu tak bersuara. Tapi dalam benaknya, Rino mendengar. Sampeyan ngerti? Wis wayahe milih. Kau sudah tahu, saatnya memilih. Dan Rino pun terbangun. Dengan setitik darah menetes dari hidungnya. Akhir September 2024 pagi itu, balai desa kembali ramai. Warga menuntut tindakan. Beberapa ingin mengungsi, sebagian lain ingin membakar rumah-rumah yang dihinggapi pulung. Situasi nyaris rusuh. Tapi Rino berdiri di tengah kerumunan dan berkata lantang, "Pulung gantung tidak akan berhenti karena kalian kabur." Dia bukan menakut-nakuti, dia sedang menagih janji. Warga tak semua paham maksudnya. Tapi Rino memaparkan hasil penelusurannya. Sejarah kelam desa, dendam masa lalu, dan kutukan yang diwariskan karena diam dan ketakutan. Ia menjelaskan
bahwa Pulung tidak datang untuk membunuh tanpa alasan. Ia datang karena dipanggil. Bukan dipanggil dengan doa, tapi dengan keheningan. Ketika kita tahu ada yang salah, tapi memilih tutup mulut. Suasana hening. Dan saat itu, Pak Wiryo berdiri pelan dari kursinya. Matanya menatap Rino dengan ketenangan yang mengerikan. Kalau memang harus ada yang menerima, biar aku saja. Rino terkejut. Ia menolak. Tapi Pak Wiryo bersikeras. Ia merasa sudah terlalu lama menyimpan rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi puluhan tahun lalu. Lelaki yang digantung di tengah desa itu ternyata bukan pengkhianat. Ia korban fitnah dari elit desa yang ingin menyelamatkan diri di masa penjajahan. Dan salah satu dari para penuduh adalah kakek Pak Wiryo sendiri. Darah yang mengikat Pulung adalah darah keluargaku. Malam itu, Pak Wiryo berjalan sendiri ke hutan keramat, tempat dulu orang-orang menyembunyikan tubuh korban pembantaian. Rino mengikutinya dari kejauhan, tak berani menghentikan. Di tengah hutan, di bawah pohon randu tua yang rimbun dan sepi, Pak Wiryo berdiri. Cahaya merah perlahan turun dari langit, tak menyilaukan, justru terlihat damai. Ia membuka tangannya, menatap langit, dan berkata lirih, "Mugi pun cukup. Mugi sedaya dipun sepurah. Semoga ini cukup. Semoga semuanya dimaafkan." Cahaya merah itu menyelubunginya. Pelan, lalu menghilang. Tak ada tubuh menggantung, tak ada suara, hanya angin malam yang tiba-tiba berhenti. Dan keheningan yang benar-benar sunyi. Besok paginya, warga bangun dengan perasaan aneh, enteng. Tak ada penampakan, tak ada mimpi buruk. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, tidak ada yang mati. Hari-hari setelah kepergian Pak Wiryo terasa seperti kebangkitan dari mimpi buruk yang panjang. Desa Ngendat berubah, bukan menjadi ceria, tetapi tenang. Seperti seseorang yang baru saja selesai menangis. Tidak ada lagi cahaya merah. Tidak ada lagi suara-suara bisikan malam. Dan untuk pertama kalinya, malam bisa kembali gelap tanpa rasa takut. Warga kembali menjalani aktivitas, meski masih dibayang-bayangi trauma. Beberapa pemuda mulai membersihkan rumah-rumah kosong milik korban. Dupa dan bunga kantil yang dulunya jadi simbol penolakan bala kini diletakkan sebagai bentuk penghormatan pada mereka yang telah pergi. Mas Rino duduk di beranda rumah Bu Rini, menyusun catatan terakhirnya. Ia merekam setiap detil yang telah terjadi. Tapi ada satu bagian dari cerita ini yang belum selesai. Kenapa Pulung gantung berhenti? Apakah karena Pak Wiryo mengorbankan diri? Ataukah karena kebenaran telah diungkap? Ia kembali membuka catatan-catatan tua milik Pak Wiryo. Di salah satu halaman yang hampir sobek, ia membaca, "Kutukan tidak hidup dari darah, tapi dari diam. Ketika kebenaran dikubur, maka ia menjelma menjadi arwah yang haus." Rino tersadar. Mungkin yang benar-benar menghentikan Pulung bukanlah kematian seseorang, tapi keberanian untuk berkata jujur. Pengakuan Pak Wiryo telah membuka kunci yang selama ini terkunci. Penyesalan. Malam itu, Mas Rino berjalan seorang diri ke tengah desa. Di tempat yang dulu jadi pusat tragedi masa lalu, sebuah lapangan yang kini hanya ditumbuhi rumput liar, ia berdiri. Lalu ia menyalakan rekordernya dan mulai merekam. Ini bukan hanya cerita mistis. Ini kisah tentang luka yang diwariskan, tentang kejahatan yang tertutup rapi oleh rasa malu, dan tentang kutukan yang bukan datang dari langit, tapi dari hati manusia sendiri. Ia berdiri lama di sana. Dan saat ia menoleh, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Bayangan seorang lelaki berdiri di bawah pohon tua, tersenyum, lalu menghilang tanpa suara. Mas Rino kembali ke Jakarta setelah lebih dari 2 bulan di desa Ngendat. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya tirus, tapi matanya justru lebih hidup. Ia membawa pulang banyak sekali bahan dokumentasi, wawancara, catatan sejarah, foto-foto lokasi, hingga suara rekaman malam terakhir di desa. Ia menyunting semuanya menjadi dokumenter berdurasi hampir 1 jam. Judulnya, Pulung Gantung, Kutukan Diam. Film itu dirilis perdana di kanal YouTube-nya. Dalam waktu 3 hari, video tersebut ditonton lebih dari 1 juta kali. Banyak komentar bermunculan, ada yang merinding,
Ada yang mengaku pernah melihat hal serupa di desanya, dan ada pula yang merasa ini adalah teguran bagi siapapun yang suka menyembunyikan kesalahan dengan alasan demi nama baik. Tapi, yang membuat Rino benar-benar terdiam adalah satu pesan email, tanpa nama, hanya bertuliskan, "Terima kasih telah membukakan suara kami. Kini, kami tenang." Ia menatap layar cukup lama, tak membalas, tak mencari siapa pengirimnya. Ia hanya tahu, kisah ini telah selesai, untuk sekarang. Namun di akhir dokumenter itu, Rino menambahkan satu pesan. Jika di desamu pernah ada kematian mendadak yang tak wajar, jika kamu pernah mendengar suara tali berderak di tengah malam, jika ada cahaya merah yang melintas diam-diam di langit, jangan buru-buru menutup jendela. Mungkin dia sedang memilih, dan botol kecil berisi abu itu masih disimpannya, masih bergetar. Beberapa minggu setelah dokumenternya viral, Mas Rino mendapat undangan dari sebuah universitas di Yogyakarta untuk menjadi pembicara dalam seminar bertema cerita rakyat dan trauma kolektif masyarakat desa. Ia hampir menolaknya, karena merasa kisah Pulung Gantung sudah cukup menekan batinnya, tapi rasa tanggung jawab mendorongnya untuk hadir. Di tengah seminar, seorang mahasiswa bertanya, "Mas Rino percaya nggak kalau Pulung Gantung itu masih bisa muncul di tempat lain?" Rino terdiam sejenak. Ia menatap ruangan, lalu berkata dengan nada berat, "Saya tidak tahu pasti, tapi saya tahu satu hal. Selama masih ada kebenaran yang dikubur, selama masih ada rasa bersalah yang dilupakan, dan selama orang-orang memilih diam, Pulung bisa muncul di mana saja." Usai seminar, seseorang menghampirinya. Seorang perempuan, mungkin berusia sekitar 30-an. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan beban. Ia memperkenalkan diri sebagai Dita dan berkata dengan suara lirih, "Desa saya akhir-akhir ini juga sering ada cahaya merah. Beberapa tetangga mimpi digantung, tapi kami tak pernah cerita ke siapa-siapa. Takut dianggap gila." Rino tercekat. Rasanya seperti dihantam kenyataan bahwa ini belum benar-benar selesai. Ia mencatat nama desa itu. Desa Tegalsari, lereng selatan Merapi. Belum pernah ia dengar sebelumnya. "Tolong jangan anggap saya aneh, Mas," lanjut Dita. Tapi 3 minggu lalu, salah satu warga meninggal. Ditemukan tergantung, tapi anehnya, tali yang dia pakai, warnanya merah. Seperti dibakar. Rino membeku, tak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan kebetulan. Malam harinya, ia membuka kembali botol kecil, berisi abu tali yang dulu ia simpan. Ia taruh di meja hotel tempat ia menginap. Cahaya lampu kuning menerangi botol itu samar. Tiba-tiba, botol itu bergetar. Lagi. Dan kali ini, dari dalam abu itu, ada kilatan merah kecil. Sesuatu seperti bara. Hidup kembali. 1 minggu kemudian, Mas Rino berdiri di pinggir jalan desa kecil yang bahkan tak ada di Google Maps. Angin dari lereng Merapi dingin dan tajam, membawa bau tanah basah yang menyengat. Desa Tegalsari sunyi, terlalu sunyi. Dita menjemputnya dan mengajaknya masuk ke rumah kayu sederhana milik keluarganya. Ia menjelaskan, selama 3 tahun terakhir, desa ini mengalami kematian misterius setiap tahun di bulan November, selalu dengan pola yang sama, tali, tempat tinggi, dan mimpi yang menghantui sebelum kematian terjadi. Dan yang membuat Rino merinding, setiap korban pernah ke desa Ngendat. Mereka dulu bagian dari tim relawan saat tragedi longsor besar tahun 2018, jelas Dita. Waktu itu, mereka ikut membantu evakuasi warga di Ngendat. Rino merasakan sesuatu yang mengganjal di pikirannya, semacam benang merah yang belum terungkap. Apakah Pulung Gantung kini hanya berpindah wadah, atau sebenarnya ia tak pernah benar-benar pergi? Malam itu, saat sedang menyusun catatan awal, Dita datang tergesa. Wajahnya pucat, tangan gemetar. "Mas, di pohon belakang rumahku ada tali, merah, panjang. Tapi aku nggak pernah punya tali seperti itu." Rino berlari keluar rumah bersama Dita. Di bawah pohon mangga tua, tergantung seutas tali merah berayun pelan. Tak ada angin, tapi tali itu bergerak, seolah hidup. Dan di tanah, ada jejak kaki, 1 pasang.
basah, baru. Tapi tak ada siapa pun di sana. Rino menatap pohon itu lama, lalu berkata dalam hati, mungkin ini bukan kutukan satu desa. Mungkin ini kutukan yang sedang mencari, satu demi satu, tempat bersemayam baru. Halo, teman-teman inspirasi. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kisah kelam dari desa Ngendat hingga Bayangan Baru di kaki Merapi ini? Kita memang baru saja menyelesaikan satu cerita. Tapi apakah kisah seperti ini benar-benar pernah berakhir? Pulung, gantung, Pati Ngendat bukan sekadar cerita horor tentang tali gantung dan cahaya merah. Ini adalah kisah nyata yang mengajak kita merenung. Bahwa kadang, ketakutan terbesar manusia bukan datang dari hantu atau kutukan, tapi dari dosa-dosa yang ditutup rapat. Kita belajar bahwa diam bisa menjadi jembatan bagi kegelapan untuk tumbuh. Bahwa kejahatan yang disembunyikan dengan alasan menjaga nama baik justru bisa menjadi benih dari tragedi berulang. Dan yang paling menyakitkan, kutukan seperti pulung gantung tidak selalu datang dari luar. Kadang ia lahir dari kita sendiri, dari penyesalan, rasa bersalah, dan warisan luka yang tak pernah disembuhkan. Melalui kisah ini, kami ingin menyampaikan satu pesan, beranilah bersuara. Terkadang, keberanian untuk mengungkap kebenaran adalah satu-satunya cara agar luka bisa sembuh, agar kutukan, mitos, dan penderitaan tak lagi menjadi warisan generasi berikutnya. Jangan biarkan rasa malu lebih besar dari keadilan. Jangan biarkan diam menjadi warisan yang membunuh perlahan. Karena, seperti yang ditunjukkan oleh Mas Rino, satu langkah kecil untuk menyingkap kebenaran bisa menghentikan sebuah kegelapan yang telah lama mengintai. Dan jika kamu pernah mendengar tentang desa terpencil yang malamnya tak pernah benar-benar gelap, tentang pohon tua yang tiba-tiba punya tali merah tergantung, mungkin kamu sedang melihat babak baru dari kutukan lama itu. Maka berhati-hatilah, karena pulung mungkin tak memilih tempat. Ia hanya memilih hati yang paling penuh luka. Terima kasih sudah menyimak cerita ini di channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Kalau kamu merasa cerita ini membuatmu berpikir, merinding, atau bahkan menemukan sesuatu yang relevan dalam hidupmu, jangan lupa untuk like video ini, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang menggugah, misterius, dan penuh makna. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan jangan lupa, jaga cahaya di hatimu sebelum kegelapan menemukan jalan masuk